Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Anwar, dari kelas manajemen angkatan 2018 kelas. Di sini saya akan menjelaskan untuk mata kuliah data mining ya teman-teman. Materi yang saya akan bawakan di sini adalah metode regresi linear sederhana. Regresi linear merupakan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya kolerasi antara beberapa variabel. Dalam regresi linear ada beberapa hal yang harus dipahami, diantaranya variabel terkait, variabel bebas, konstanta, koefisien regresi kalau ditinjau keakurasiannya dalam pemecahan sebuah kasus. Regresi memiliki tingkat akurasi yang lebih baik di dalam konsep analisis sebuah hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Untuk fungsi regresi terdapat beberapa rumus yang harus dijadikan untuk pembentukan rumus regresi baru, yaitu Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan koefisien XY bagi koefisien X kuadrat kali X kali X. Keterangan Y sama dengan variabel terkait, X sama dengan variabel bebas, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi. Untuk mencari nilai A, konstanta, dan B, koefisien regresi, maka ada beberapa rumus yang harus digunakan, yaitu A sama dengan koefisien X kali koefisien X kuadrat kurangi koefisien X kali koefisien X Y bagi N kali koefisien X kuadrat kurangi koefisien X kuadrat. Untuk rumus B, N kali koefisien XY kurangi koefisien X kali koefisien Y bagi N kali koefisien X kuadrat kali koefisien X kuadrat. Atau untuk rumus yang kedua, B, N kali koefisien XY kurangi koefisien X kali koefisien Y, N kali koefisien X kuadrat kurangi koefisien X kuadrat. Untuk yang A, Y kurangi B kali X. Untuk lebih jelasnya berikut beberapa contoh kasus dan bagaimana konsep pemecahan masalah dengan regresi linear. Untuk kasusnya kita masuk yang ke sini ya teman-teman. Ini udah ada tabelnya untuk menentukan nilai A dan B. X contoh X Y X kuadrat Y kuadrat X Y. Sini untuk nilainya X 6 8 7 4 3. Terus yang Y 10 8 7 4 3. Terus seterusnya yang ini ya teman-teman. Untuk menentukan X di sini adalah rumusnya yang kita pakai di sini sama dengan, untuk rumusnya yang kita pakai di sini adalah sama dengan, ini sama dengan X dibagi Y sama X dibagi X kuadrat X, hasilnya 36. Begitupun dengan menentukan Y kuadrat ya teman-teman. 10
kuadrat 10 sama dengan 100, dan yang ini menentukan X Y. Kok bisa 60 dari mana ini? 60 dari X kali Y sama dengan 60. Terus ini sama-samanya, rumusnya hampir sama seperti itu ya. Ini juga sama. Terus untuk ini 28 ini dari mana? Ini adalah jumlah keseluruhan dari X, dan ini pun sama, jumlah keseluruhan dari Y. Ini juga sama, jumlah keseluruhan dari X kuadrat, Y kuadrat, dan X Y. Terus tadi udah jelaskan ada rumusnya teman, ini rumusnya. Kita langsung masuk ke contoh kasusnya. Rumus yang pertama, A sama dengan koefisien Y kali koefisien X kuadrat kurangi koefisien X kali koefisien XY. Ini koefisien Y 32 ya. Koefisien. Contoh kita langsung masukin rumusnya aja. Koefisien Y 32, koefisien X kuadrat 174 ini dari mana? Ini dari hasil ini, jumlah keseluruhan X Y 32, X kuadrat 174. Langsung masuk ke hitungin aja ya teman-teman. Ini 5.568 dari mana? Ini dari ini 32 kali 174. Rumusnya sama dengan 32 kali, kalau kali kita pakai bintang, 174, enter aja, 568. Ini pun juga sama menentukannya, rumusnya sama dengan 5 kali bintang lagi 174, enter. Ini pun sama menentukannya, sama dengan 28 kali 198, enter. Ini sama dengan 28, kalau kuadrat kita makainya ini teman-teman, ini apa namanya, segitiga kecil ke atas kali 2. Ini kalau untuk menentukan kuadrat 784. Selanjutnya ini 24 ini dari mana? Ini hasil pengurangan dari ini, 5.568 kurangi 5.544. Caranya sama dengan, ini klik aja, 5.568 kurangi 5.544, 24. Ini pun juga sama dengan 870 kurangi 784, enter. Terus ini 0,667 ini dari mana? Ini hasil dari 24 dibagi 86. Rumusnya sama dengan 24, kalau bagi kita pakai tanda apa ini, tanda strip miring atau biasanya kalau disebut 86, enter aja. Lanjut ya teman-teman, ini untuk tentukan ya tadi udah. Selanjutnya kita ke rumus B. Rumus B di sini N kali koefisien XY kurangi koefisien X kali koefisien Y bagi
N kali koefisien E kuadrat kurangi koefisien E kuadrat. Langsung aja ke rumus. Ini N5 koefisien X Y ini dari ini terus 28 dari X yang tadi ya, X ini 32 dari ini, 174 dari ini. Terus untuk menentukan hasilnya kita kalikan saja. Rumusnya hampir sama dengan yang tadi, sama dengan 5 kali 1,990. Terus ini 28 kali 32 sama dengan 28 kali 32. Seterusnya sama nih, 5 kali sama dengan 5 kali 174. Ini kalau kuadrat yang tadi ya, sama dengan 28 kuadrat, maka ini kali 2. Ini 94, ini dari 990 kurangi 896, dan 86 ini 870 kurangi 784 sama dengan 1,093. Caranya sama tadi, sama dengan ini bagi udah ya. Untuk rumus pertama sudah. Ini untuk kita selanjutnya menentukan persamaan linearnya. Rumusnya yang tadi Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A, ini A hasil dari ini, A plus B hasil ini, hasil dari ini, X. Rumusnya hasil dari ini ya. Untuk selanjutnya kita langsung saja untuk mengkalikan, tambah maaf, ini tambah ini 9,291. ini dari mana? Ini hasil dari 1,93 dikali 8,5. nih sampel, dikali 8,5, enter, 9291. Terus yang ini hasil dari 0279 ditambah 9,21. nih contohnya sama dengan ini ditambah nih 950. Ini dibulatkan ya kalau ini. Untuk selanjutnya kita masuk ke rumus B, rumus yang kedua. Rumus yang kedua ini hampir sama sebenarnya. Di sini rumusnya N kali koefisien XY kurangi koefisien X kali koefisien Y bagi N kali koefisien E kuadrat kurangi koefisien X kuadrat. Ini yang bersama 5 kayak tadi ya. Ini untuk menentukan ini itu dari ini dikali ini, dan ini pun sama 28 dikali 32.
dan yang ini 5 dikali 174, ini 28 kuadrat sama dengan 784. Nah, sebenarnya rumusnya hampir sama dengan yang tadi, mungkin dibalik aja untuk perumusannya, tapi hasilnya itu tetap sama. Ini yang B 1,093, ini yang rumus kedua juga sama. Ini rumus yang pertama ya teman-teman, cuman di bedanya di sini. Untuk yang rumus kedua, A sama dengan Y kurangi B kali X. A sama dengan 66,4. Oh Y, maaf, Y sama dengan 6,4 ini hasil dari A itu yang ini ya. Maaf, tadi belum saya jelaskan menghitung nilai rata-rata X. Ini rumusnya menghitung nilai rata-rata X sama dengan klik sum, ini tarik aja baik ke angka 3, terus dibagi 5. Oh maaf ya teman-teman, salah tadi. Untuk rumusnya di sini sum A3 ini dari ini A7 dibagi A7. Nih berarti sama dengan sum A3 dibagi A7, terus kurung tutup kali 5 ya, 5,6. Ini untuk menghitung Y bersama dengan tadi rumusnya untuk menghitung X. Y sama bersama rumusnya untuk menghitung yang X nih. Lanjut lagi ya. Ini A itu dari yang tadi 6 ya, hasil A. Y ini kan apa, hasil rata-rata 6,4 kan yang tadi yang Y. X 5,8. Ini caranya Y kurangi B, hasil B 1, hasil ini B. Nah yang ini dikali 5,6. Ini kita kalikan dulu yang ini ya. Caranya rumusnya ini dikali 5,6. Oh gini ya, nggak usah klik gini aja, dikali ini ya, 6,1209. Terus ini hasil dari 6,4 kurangi 6,1209 sama dengan 6,4 kurangi 0,27.
Selanjutnya ini untuk menentukan kesamaan linearnya hampir sama dengan rumus yang satu ya teman-teman. A plus BX ini hasil dari A nih plus hasil dari B ini X itu 8,5, X nya 0,29 plus 1. Ini rumusnya Tahama tadi sama dengan ini dikali 8,59291. Kalau yang ini hasil dari ini ditambah ini. Oh maaf ya teman-teman, ini yang ini tadi. Ini dari ini ditambah ini. Selanjutnya kita masuk ke ini. Dengan melihat rumus yang ada memiliki kesamaan yang sama nilai akhirnya, yaitu dengan pengalaman 8,5 tahun diestimasi mendapatkan omset sebesar 9.569. Agar dapat melihat prosentasenya lebih baik untuk menentukan nilai persentase koefisien determinasinya, yaitu ini rumusnya untuk menentukan presentasenya. R kuadrat sama dengan N koefisien Y kurangi koefisien X kali koefisien Y kuadrat dibagi N koefisien E kuadrat kurangi koefisien E kuadrat dikali N koefisien E kuadrat kurangi koefisien Y kuadrat. Kalau yang ini sama ya, ini dapat hasil dari yang tadi yang atas. Ini hasil dari 990, ini hasil dari 5 dikali ini 189, dan ini 28 dikali 32. Terus 800 ini 5 dikali 174, dan 784 ini hasil dari 28 kuadrat. 1190 ini hasil dari 5 dikali 238. Ini hasil dari 1024, ini hasil dari 32 kuadrat. Dan yang ini 990 dikurangi 896 kuadrat. Terus 86 ini 870 dikurangi 784. Yang ini 1190 dikurangi 1024, hasilnya ini rumusnya seperti ini, sama dengan 94 kuadrat ya teman-teman, jangan lupa di 2.
pun juga sama, rumusnya sama dengan 86 dikali dan yang ini hasil dari 8.836 dibagi 14.000. Caranya sama dengan bentar. Ini hasil dari sama dengan ini dibagi nih 0,6189. Kurang lebihnya seperti itu ya. Ini untuk kesimpulannya, maka nilai determinasi koefisien R kuadrat sama dengan 0,6189. Artinya sumbangan untuk pengaruh pengalaman terhadap kinerja pegawai yang berhubungan dengan naik turunnya omset perusahaan adalah 1,89. Sisanya sebesar 38,11% berhubungan dengan faktor lain. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman untuk penjelasannya. Kalau ada penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Kurang lebihnya seperti itu. Saya tutup. Terima kasih. Saya Muhammad Saiful Anwar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.